Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Filza Sabrina, SPD MKOM selaku dosen penguji, dan Bapak Fauzan Fadlullah, SAK MKOM selaku dosen pembimbing PKL saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan. Perkenalkan, nama saya Kira Ramadhanu dengan NIM 171062306 dari program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan PKL saya yang berjudul Pengelolaan Operasional Marketplace untuk meningkatkan efektivitas penjualan di Salah Saukia Group dengan posisi saya selama PKL dengan sebagai e-commerce operation specialist. Latar belakang. Izin saya mulai dari latar belakang mengapa topik ini saya angkat. Dari sektor e-commerce di Indonesia saat ini sedang tumbuh sangat pesat. Berdasarkan laporan ekonomi SEA 2025, nilai GMV atau Gross Merchandise Value e-commerce di Indonesia diproyeksikan mencapai 100 miliar USD pada tahun 2025 dan berpotensi terus meningkat hingga 340 miliar USD pada tahun 2030. Nah, pertumbuhan ini juga tercermin dari data Bank Indonesia di mana transaksi e-commerce pada kuartal 3 2025 naik 20,5% secara year on year dengan total transaksi mencapai 1,44 miliar kali. Namun di balik pertumbuhan ini ada tantangan yang tidak boleh diabaikan, yaitu di mana pengelolaan marketplace yang tidak profesional dapat beresiko pada stok yang tidak akurat, keterlambatan pengiriman, hingga penalti performa toko dari pihak platform. Karena itu dibutuhkan sebuah peran yang fokus untuk mengelola operasional ini secara profesional. Nah, dari SS Group sendiri menjalankan operasional marketplace berskala besar melalui Shopee dan TikTok Shop dengan menuntut ketelitian yang tinggi. Nah, atas dasar inilah saya memiliki PKL di sini untuk mempraktikkan secara langsung peran e-commerce operation spesialis dalam mengatur alur penjualan secara end to end. Yang ketiga, ada profil perusahaan. Selanjutnya, izin saya ingin memperkenalkan perusahaan tempat PKL saya, mulai dari SS Group atau Salah Satu Group ini bisa disingkat eh, adalah SS Group, adalah perusahaan yang bergerak di industri fashion, kecantikan, dan perawatan diri, di mana perusahaan ini didirikan oleh Salah Satu sendiri dengan nama asli Rama Ina Putria, seorang entrepreneur asal Aceh, di mana bisnis ini bermula dari usahanya yaitu sebagai reseller hijab dan pakaian muslim sejak tahun 2015 dan secara resmi berkembang sejak 2019 dengan menaungi tiga brand utama yaitu salahsoke.co atau SS Fashion, SS Skin, dan SS Your Makeup. Nah, perusahaan ini berfokus pada bisnis digital dan social e-commerce dengan memanfaatkan platform e-commerce dan TikTok Shop sebagai kanal penjualan utamanya. Berkat pertumbuhan yang pesat, SS Group sendiri bisa meraih beberapa penghargaan. Di antaranya adalah GMV mencapai 1 juta, achievement dan best selling spotless whitening package achievement dari TikTok Shop. Nah, serta penghargaan Fast Growing TikTok Brand pada Kalau Data Indonesia Social Commerce Conference 2024. Untuk posisi dan lingkup pekerjaan saya selama PKL, saya ditempatkan di bawah naungan SS Group, khususnya pada brand salahsauki.co atau SS Shop, yang menjadi tempat pelaksanaan PKL saya. Nah, saya berada di divisi e-commerce operation specialist dengan posisi sebagai e-commerce operation specialist dan secara spesifik tergantung dalam tim order processing staff. Periode pelaksanaan PKL saya berlangsung selama 4 bulan, terhitung dari 7 Februari hingga 6 Juni 2026. Untuk struktur tim Marketplace Operation dan Customer Experience Department, saya akan menjelaskan struktur tim yang tempat saya bernaung. Divisi tempat PKL saya bernama Marketplace Operation dan Customer Experience Department yang dipimpin oleh head head saya yaitu Ibu Loretta Kirana sebagai Department Lead dan juga Ibu Putri Daroja sebagai Customer Experience dan Service Lead. Nah, di bawah departemen inilah terdapat 5 tim utama. Pertama ada Marketplace Administration dan Katalog Management yang menangani katalog dan memonitoring performa toko. Lalu ada Order Processing Staff, yaitu tim tempat saya bertugas yang memproses pesanan marketplace hingga siap kirim. Yang ketiga ada admin resi dan shipping control sebagai pencetak resi dan pengiriman. Keempat ada threshold dan pending order control yang menangani pesanan yang bermasalah.
Dan kelima ada customer service dan customer experience team yang digunakan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada alur kerja operasional. Secara garis besar, alur kerja operasional saya terdiri dari empat tahapan utama. Yang pertama ada upload produk dan persiapan live, yaitu mengisi SKU, nama, deskripsi, dan foto produk di Shopee maupun TikTok Shop. Lalu menyiapkan sampel produk untuk live streaming, serta memperbarui data stock ready dan data purchase order di master produk. Yang kedua ada proses proses order, di mana mengunduh seluruh pesanan yang siap kirim dari sistem desk di omnichannel untuk mengelompokkan SKU menggunakan pivot table, mencocokkannya dengan stok yang tersedia, lalu menyusun picking list dan resi untuk diserahkan tim resi dan warehouse. Yang ketiga, penanganan pembatalan, yaitu meninjau permintaan pembatalan yang masuk di Shopee Seller Center maupun TikTok Shop Seller Center dan memutuskan persetujuan sebelum tenggat waktu platform terlewati. Dan keempat, tracking resi dan monitoring pengiriman, yaitu memantau status resi setelah dikirim, menindaklanjuti resi yang bermasalah dan melimpahkan kasus yang bermasalah tersebut ke tim retur. Pekerjaan utama selama PKL secara lebih rinci ada 6 pekerjaan utama yang saya jalankan selama PKL. Yang pertama ada upload produk marketplace, yaitu mengisi SKU, nama, deskripsi, foto produk, serta komisi afiliat di Shopee dan TikTok Shop. Yang kedua mengelola etalase live, yaitu memasukkan produk ke live streaming, mengatur harga tampilan, dan komisi afiliat saat siaran berlangsung. Yang ketiga, update data stok, memperbarui stok ready dan data purchase order ke supplier melalui dokumen master produk. Yang keempat, penanganan pembatalan, meninjau serta menyetujui atau menolak pengajuan pembatalan pesanan sebelum tenggat platform. Yang kelima, memproses purchase order atau processing order, mulai dari mengunduh data, mengelompokkan berdasarkan SKU dengan pivot table, mencocokkan stok yang ada di warehouse, hingga menyusun picking list dan resi. Dan keenam, koordinasi dengan print resi dan warehouse, yaitu menyerahkan dokumen picking list dan resi ke tim print resi untuk diteruskan ke warehouse. Yang kedelapan ada analisis pekerjaan. Dari keseluruhan pekerjaan yang saya jalankan, saya melihat bagaimana ketelitian operasional ini bisa dapat benar-benar mendukung keberhasilan penjualan melalui 4 poin utama, yaitu ada SKU dan stok yang konsisten, di mana penulisan SKU yang konsisten sejak awal, mulai dari upload produk, menjadi acuan untuk keseluruhan proses berikutnya, terutama saat proses purchase order. Yang kedua, proses purchase order yang akurat, di mana verifikasi stok sebelum menyusun picking list untuk mencegah pesanan diproses tanpa ketersediaan barang atau biasa disebut overselling. Yang ketiga, respon respon yang cepat. Untuk merespon pembatalan sebelum tenggat waktu, platform mencegah pengembalian dana otomatis yang bisa merugikan performa toko. Yang keempat, sebagai hasil dari tiga hal tersebut, performa toko tetap terjaga karena monitoring resi secara rutin, memastikan barang benar-benar sampai customer, dan retur segera ditindaklanjuti. Hambatan dan solusi. Selama menjalankan tugas ini, bisa dibilang saya menemukan beberapa hambatan, namun dari keseluruhan hambatan tersebut bisa diatasi dengan solusi yang tepat. Yang pertama, ketidaksesuaian data master produk dengan kondisi fisik di gudang. Solusinya, saya melakukan pengecekan silang secara rutin dan berkoordinasi aktif dengan tim warehouse sebelum memproses pesanan. Yang kedua, tingginya volume pesanan harian dari dua marketplace sekaligus. Solusinya, saya mengelompokkan keseluruhan data orderan tersebut secara terstruktur menggunakan pivot table di Excel, serta mencatat status secara real time di Google Sheet. Yang ketiga, permintaan pembatalan yang tidak direspon tepat waktu, yang berisiko menyebabkan refund otomatis. Solusinya, saya sendiri membiasakan diri untuk memeriksa halaman pengembalian atau pembatalan secara berkala sepanjang hari kerja dan tidak hanya sekali saja. Dan keempat, ketidakkonsistenan informasi produk antar platform, mulai dari SKU, nama produk, foto produk, dan segala macamnya, di mana solusi tersebut saya bisa harus melakukan standarisasi format dengan tim marketplace dan customer experience department untuk melakukan standarisasi format penyamaan dan SKU agar selaras antara Shopee dengan TikTok. Lalu ada pengembangan dan rekomendasi. Dari pengalaman PKL ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Sales Okia Group. Saya merekomendasikan 4 hal
Mulai dari yang pertama, sentralisasi dan standarisasi data produk agar SKU, stok, dan deskripsi otomatis tersinkron ke seluruh platform. Yang kedua, otomasi notifikasi pemantauan status pembatalan agar tidak adanya tenggat waktu pembatalan dari customer yang terlewat. Yang ketiga, integrasi integrasi sistem tracking pengiriman ke dalam satu dashboard operasional. Dan keempat, dokumentasi keseluruhan SOP yang ada di setiap tim dalam bentuk tertulis untuk setiap proses utama untuk menjadi guna konsisten kerjasama antar tim. Untuk program S1 Bisnis Digital UNJ, saya merekomendasikan agar materi e-commerce ini pada mata kuliah Operation Management diperkuat karena mulai dari mata kuliah inilah pengelolaan produk hingga monitoring pengiriman untuk memperbanyak pembelajaran yang lebih aplikatif, mulai dari pengolahan data seperti Google Sheet dan Excel Pivot Table, lalu memberikan pengenalan langsung terhadap platform dan tools industri mulai dari Shopee atau TikTok Shop, Seller Center, lalu ada sistem omnichannel seperti Makari Desti, serta memperkuat pengembangan soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan yang cepat. Kesimpulannya sebagai penutup dari pemaparan ini ada 5 pembelajaran utama yang saya peroleh. Yang pertama, saya memperoleh pengalaman kerja eh, secara langsung di operational marketplace secara end-to-end, mulai dari upload produk hingga barang diterima customer. Yang kedua, saya belajar bahwa ketelitian dalam data, mulai dari SKU, stok, dan keseluruhan dokumen pengiriman sangat penting untuk pemahaman teori operasional e-commerce. Yang ketiga, respon cepat terhadap pembatalan terbukti krusial dalam menjaga performa dan rating toko. Keempat, koordinasi antar tim atau lintas tim, baik dengan warehouse, tim print maupun customer service menjadi penentu keberhasilan proses fulfillment. Yang kelima, kompetensi bisnis digital yang saya pelajari di perkuliahan terbukti relevan dengan kebutuhan industri, namun akan lebih baik jika diperkuat dengan pembelajaran yang lebih aplikatif. Ini adalah dokumentasi pekerjaan selama praktikan bekerja di SS Group. Slide ini saya lampirkan dokumentasi yang nyata dari pekerjaan yang saya jalankan, mulai dari upload produk, memasukkan produk, lalu mendata produk yang terjual di marketplace, lalu ada penanganan pembatalan pesanan, processing order customer, pengunduhan pesanan berdasarkan SKU, lalu pencocokan orderan dengan stok gudang, mengelola picking list dan resi orderan keseluruhan dari customer berdasarkan SKU orderan, lalu tracking resi pengiriman, di mana keseluruhan proses ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya, dokumentasi praktikan selama PKL. Demikian, terima kasih pemaparan yang saya sampaikan mengenai pelaksanaan praktik kerja lapangan di Selesokia Group. Melalui PKL ini saya mendapatkan pengalaman kerja yang sangat nyata dalam mengelola operasional marketplace sekaligus memahami bagaimana ketelitian dan koordinasi lintas antar tim sangat menentukan keberhasilan penjualan di industri e-commerce maksudnya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Filza Sabrina selaku dosen penguji dan Bapak Fauzan Fadlullah selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan baik selama pelaksanaan PKL maupun dalam penyusunan laporan. Saya menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan sehingga saya sendiri sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.